Perkenalkan, nama saya Fikriya Darul Fatihah dengan NIM 2508667. Perkenalkan, nama saya Felicia Hoida dengan NIM 2507498. Perkenalkan, nama saya Mila Rahmawati dengan NIM 2502871. Nah, kita sambil jalan yuk. Yuk. Di vlog kali ini kita bakal bahas edisi dompet kosong padahal masih awal bulan. Nah, bener banget nih, ini sesuai sama kondisi aku banget ya, karena baru seminggu aja nih uang bulanan cair, tapi kondisinya tuh udah kayak sinyal basement, bener-bener ngedrop banget nih. Kalau kamu ngedrop, kalau aku udah nggak ada sinyal, guys. Waduh. Makanya di vlog kali ini kita bakal bahas hal yang sangat penting tapi sering disepelekan oleh anak muda. Nah, ini tuh bener-bener penting banget ya, karena biar kita tuh nggak jadi korban tanggal tua terus ataupun meratapi nasib terus. Nah, sekarang kita nggak cuma bertiga aja nih, guys. Sekarang kita ditemenin sama orang yang pinter banget ngitung. Bukan rentenir, tapi mahasiswa akuntansi. Jadi langsung aja, ini dia Kak Andre. Halo semuanya, saya Andrew dari Prodi Akuntansi. Saat ini saya di semester 3 dan saya juga bareng dengan teman-teman yang akan membantu mereka untuk memanajemen uang biar nggak hilang sebegitu cepat. Pastinya relate banget sama aku, karena pastinya tiap bulan tuh berasa kayak main sulap gitu, uangnya baru masuk, terus gak berapa lama langsung hilang lagi. Kalau kamu bilang, kalau uang aku pindah anaknya. Nah, maka dari itu literasi keuangan menjadi kunci di sini menjadi solusi berbagai masalah di dalam keuangan kalian. Gitu. Kak, kasih tahu kita dong, literasi keuangan itu apa sih? Nah, jadi literasi keuangan pada intinya adalah sebuah media literasi kita dalam memanajemen uang, mengalokasi uang, ataupun bahkan bagaimana sih kita memperlakukan uang gitu. Kayak itu tadi kita menghadapi suatu kondisi gitu kan, kita bisa tahu keputusan kita dalam manajemen uang tersebut. Berarti emang kita tuh nggak boleh cuma kita ngabisin duitnya doang ya. Iya, kalian harus punya plan, kalian punya batasan. Kita harus memikirkan buat di masa depan, apakah nanti di hari kedepannya, di lusa, apakah kita akan punya pengeluaran lebih atau tidak. Kalau misalkan yang persen, kita tuh suka pengen langsung beli. Nah, sebenarnya itu nggak salah, karena kalaupun diskon itu masih bisa kalian beli, kalaupun emang barang-barang itu masih bisa dikatakan emang butuh banget, ataupun malah mungkin entah itu satu minggu ke depan ataupun 3 hari ke depan itu emang barang itu akan dibutuhkan seperti itu. By the way nih, mau tanya nih Kak, kenapa ya kita tuh harus bisa literasi keuangan sejak muda gitu? Padahal kan kita baru kuliah ya, belum masuk ke dunia profesional kerja. Oke, karena kan istilahnya masa muda tuh menjadi kita mencari jati diri kita lah. Jadi dimanapun ataupun sebagaimana misalnya ada kesempatan, terkadang kita melakukan management planning yang tanpa adanya arahan ataupun batasan lah. Otomatis banyak sekali pengeluaran yang sebenarnya tidak terduga dan itu malah menjadi beban kita nanti ke depannya. Apalagi dengan sekarang mungkin di semakin healing ataupun self reward, dan itu kan perlu dibatasi. Nah, Kak, kalau Mas Bapak kita dong, kesalahan dalam mengelola keuangan di anak muda itu apa aja? Yang paling rata-rata yang sudah terlihat lah ya, yang mulai ngomong mutan tren kan, terus juga misalnya ya tempat hits nih, ya udah kita karena tadi juga promo ikutan, sedangkan kita sebenarnya udah banyak melakukan pengeluaran, terus juga kita mungkin di kampus ataupun di rumah ataupun bahkan di kosan udah banyak jajan gitu kan. Nah, itu harus diwaspadai. Terus juga banyak self reward, padahal kita sebenarnya kita nggak betul-betul amat. Sebenarnya kalian tuh harus tahu mana yang dapat di self reward, mana yang bukan, kayak gitu. Tampar banget ya, bener banget, berasa kayak relate banget ya pastinya. Kita mungkin kita kita lebih sehat gitu. Oke, yang pertama nih kita harus tahu dulu pemasukan kita itu seberapa sih. Kita harus memprediksi, kayak meskipun misalnya saya sebagai mahasiswa yang dikasih uang 1 juta per hari, tetap kita harus memprediksi berarti setiap hari fix income masuk ataupun pendapatan masuknya itu berapa, itu diakumulasikan entah itu secara mingguan, terus juga bulanan, terus kita hitung juga nih pengeluaran yang rata-rata itu
terjadi lah di hari itu, di bulan itu ataupun di bulan itu. Jadi kita punya budgeting dan planning kayak gitu. Jadi nggak sembarangan kita tuh nantinya punya apa namanya itu melakukan spending money lah. Berarti buat budget dan planning juga biar kita tahu ya uang itu tuh larinya kemana sih gitu. Betul. Aku rasa kayaknya perlu deh aplikasi buat ngitung keuangan itu atau juga Aduh, aduh ya. Oke, jadi kesimpulannya mengelola keuangan itu wajib, apalagi buat kita yang masih muda gitu ya. Wajib banget karena uangnya sangat-sangat krusial terutama kita dalam bertahan ya. Oke, makasih ya Kak Andrea udah berbagi ilmunya dari seputar keuangan ini. Terima kasih kembali juga, semoga apa yang dibicarakan atau yang saya keluarkan itu semoga itu sangat-sangat bermanfaat dan menjadi arah buat kalian nanti dalam mengatur keuangan kalian seperti itu. Oke guys, segitu aja nih dari kita buat perbincangan singkat ya tentang mengelola keuangan. Semoga bisa jadi bermanfaat juga buat kalian dan bisa langsung kalian terapin juga. Betul.